Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Rahmani, NPM 18630677. Saya dari kelas 5G, Uniska Banjarmasin, dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview baguskah Bukalapak untuk kita jadikan situs untuk berbelanja online. Oke, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu sejarah Bukalapak. Bukalapak didirikan pada tanggal 10 Januari 2010 di sebuah rumah kos yang terdiri dari 3 orang. Siapakah mereka? Mereka ialah Ahmad Jaki, Nugroha Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid. Tahu nggak teman-teman? Mereka awalnya terinspirasi membuat situs berbelanja online ini dari tahun 2010 saat tren sepeda lipat lagi melonjak-lonjaknya tuh. Jadi mereka terinspirasi, dapat ide untuk gimanakah mereka membuat situs berbelanja online. Sekarang kita bahas perkembangannya. Saat di tahun 2010 mereka hanya berjumlah 3 orang loh. Terus mereka terus berkembang menjadi perusahaan yang cukup besar untuk yang sekarang ini. Bahkan di tahun 2016 mereka sudah mencapai 500 orang pegawai. Pada tahun 2016 kemarin juga mereka hanya dalam kurun waktu 6 tahun sudah mencapai transaksi 10 triliun. Banyak nggak tuh? Setiap harinya bahkan mereka bisa mencapai 50 miliar. Terus naik dari angka 7 miliar pada tahun 2015. Bukalapak pun terus mendorong fitur-fitur berbayar mereka, mulai dari push, promote push, dan premium akun seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Setelah itu, mereka juga meluncurkan fitur-fitur terbaru seperti peminjaman modal, yaitu buka modal, setelah itu investasi, buka reksa, dan hingga layanan promosi di Google dan Facebook yang bernama buka iklan. Sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, bisa nego. Ini nih salah satu kelebihan yang maknyos lah. Biasanya kan orang-orang itu suka berbelanja terus ngenego barang. Setelah itu, penjualnya pun pas respon, nggak lama balasnya. Setelah itu, simple dan mudah. Jadi, aplikasi ini sangat mudah digunakan oleh kaum anak-anak maupun orang tua, dan juga banyak bonus bagi mereka yang sering berbelanja di sini, dari diskon sampai ongkos kirim yang gratis. Lumayan kan? Di sini juga terdapat kode referral, yang mana semakin banyak kita mengundang teman-teman kita melalui kode referral kita juga akan mendapatkan bonus teman-teman. Setelah ini saya akan bahas kekurangannya. Yang pertama, chatnya sering error. Jadi menurut saya ini kekurangannya fatal, karena saat kita ngechat penjual ataupun penjual yang ngechat pembeli, kadang-kadang chatnya bisa hilang sendiri loh. Nggak bagus itu sebenarnya. Gimana kalau pas lagi nego terus hilang chatnya? Kan nggak bagus. Setelah itu tidak terdapat ulasan. Nah ini nih juga termasuk kekurangan yang fatal. Kenapa saya bilang fatal? Karena kita tidak bisa ngelihat hasil review ataupun ulasan saat penjual dan pembeli selesai melakukan transaksi. Jadi kita nggak bisa tuh tahu kalau produk ini bagus apa enggak. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas quick buyer. Quick buyer di sini kita dapat ngebeli barang tanpa login. Sebenarnya termasuk kelebihan kata orang, tapi menurut saya ini kekurangan. Kenapa menurut saya kekurangan? Karena ini bisa berakibat fatal saat kita melakukan transaksi jual beli online jika seseorang pembeli atau penjualnya tidak serius. Maksud saya di sini, orang-orang bisa memasukkan alamat ataupun nama. Jadi kita tidak tahu siapa yang penipu di sini, karena malah bisa jadi orang tersebut menggunakan nama palsu, atau bukan nama asli mereka. Setelah itu negonya terbatas. Di sini kenapa saya bilang negonya terbatas? Karena kan tidak mungkin orang-orang ngejual barang dengan harga 200.000 terus kita tawar menjadi 20.000, kan nggak mungkin. Ya di sini
termasuk kekurangan, walaupun termasuk kelebihan bagi para penjual, karena mereka tidak bisa ditawar melebihi batas atau limit mereka. Itu cuma cukup bagus menurut saya. Setelah itu, saldo kredit yang hanya punya sedikit fungsi. Kenapa saya bilang sedikit fungsi? Karena saldo kredit di sini tidak bisa dipakai untuk membeli barang-barang visual. Contohnya itu seperti kuota dan pulsa, tidak bisa dibeli menggunakan saldo kredit. Nah, setelah itu kita akan bahas gimana cara loginnya. Yang pertama, login terlebih dahulu ke akun Bukalapak, tapi kita juga bisa untuk tidak login seperti kata saya tadi, yaitu quick buyer. Yang kedua ialah pilih barang yang kita inginkan, terus tambahkan ke keranjang. Jika ada barang lain lagi, tambahkan lagi ke keranjang. Jika menurut kalian sudah lengkap, klik ikon keranjang belanja di bagian kanan atas, terus pilih transaksi. Klik bayar pada transaksi yang dipilih. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan alamat penerima, catatan, dan jasa pengiriman apa yang ingin kita gunakan. Setelah itu kita tinggal pilih metode pembayarannya. Kita ingin menggunakan cash ataupun kredit ataupun debit juga bisa. Setelah itu, setelah menurut kita sudah lengkap, kita tinggal klik tombol bayar. Setelah itu, nah teman-teman, kita tinggal menunggu. Apabila barangnya sudah sampai, kita tinggal klik konfirmasi terima barang. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengklik konfirmasi terima barang saat barangnya sudah sampai. Nah teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimanakah segi tampilan dan kecepatan akses dari Bukalapak. Di sini saya menggunakan internet IndiHome. Kita coba terlebih dahulu untuk dari segi tampilan. Tampilannya berwarna putih dan dengan campuran sedikit merah. Bagus, karena melambangkan bendera Indonesia. Setelah itu kita coba kecepatan aksesnya. Kita klik apa saja di sini. Kita coba kecepatan aksesnya. Menurut saya kecepatan aksesnya lumayan cepat, karena tidak perlu lama atau menunggu loading lagi. Saran saya di sini ialah teman-teman, kekurangan dari Bukalapak ini menurut saya ialah tidak adanya sistem seperti yang ada di Shopee dengan yang namanya Shopee Pay Later, yang mana kita ngebeli barang dengan cicilan. Gini maksud saya, kita sebenarnya hal tersebut bisa memancing minat para pembeli untuk membeli barang lebih banyak lagi, karena banyak orang-orang di luar sana ingin ngebeli barang tapi uang mereka nggak ada atau uang mereka belum cukup, makanya harus ditambahkan seperti cicilan seperti Shopee Pay Later. Itu saja sih menurut saya. Sekian deh dari penjelasan atau review Bukalapak dari saya, Muhammad Hairul Hamani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.